Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk dan saya kembali menghubungi juru bicara KPK, Johan Budi, langsung dari Gedung KPK Jakarta. Bang Johan, terkait dengan adanya pendapat yang berbeda dari seorang hakim anggota atau adanya dissenting opinion terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Budi Mulya, bagaimana KPK mensikapi soal ini? Yang dissenting ya, terkait dengan keputusan yang kemarin. Itu lebih kepada terkait dengan keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini Ketua KKSK yang disebut juga seharusnya juga dilibatkan di sana gitu. Kira-kira begitu. Tapi yang digunakan dalam kaitan dengan perkara ini tentu adalah keputusan yang sudah dibacakan ya. Jadi bukan dari dissenting opinion itu, bahwa itu masuk dalam catatan-catatan bisa saja, tetapi yang diputuskan oleh Hakim Tipikor adalah vonis 10 tahun penjara untuk Pak Budi Mulya dan kemudian ganti atau denda 500 juta ya, kalau nggak salah. Yang menjadi dasar KPK untuk menindaklanjuti perkara ini adalah itu gitu. Nah, kemudian dari putusan yang sudah disampaikan, vonis yang sudah disampaikan, itu nanti kalau kita banding ya tentu berkaitan dengan tuntutan kita, mana yang tidak dikabulkan di dalam putusan hakim itu. Saya kira itu ya, bahwa dissenting opinion ya tentu sudah hal yang lumrah saya kira di sidang Tipikor ya. Ada hakim yang mengeluarkan dissenting opinion. Ya, Bang Johan, ada beberapa kalangan yang menilai kok kesannya KPK sebenarnya hanya memainkan momentum saja. Ini agak menunda-nunda soal persidangan kasus Senturi ini. Apakah sebenarnya KPK menunggu presiden baru kita, baru nanti semua jadi terang benderang? Saya kira tuduhan atau analisis seperti itu tidak berdasar ya. Jadi kasus Senturi ini kan sudah lama ditangani oleh KPK ya, bahwa dalam perjalanan itu kemudian KPK baru menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka. Itu memang diperoleh setelah melalui proses yang cukup panjang itu gitu. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan pemilihan presiden atau pergantian presiden atau masa jabatan seseorang dalam kaitan dengan proses ini. Jadi itu berkaitan dengan ya penanganannya memerlukan waktu seperti itu gitu. Jadi analisis atau tuduhan atau pendapat yang menyebut KPK mengulur-ulur waktu itu saya kira tidak berdasar ya. Bang Johan, apakah KPK masih menggunakan metode pengungkapan kasus seperti makan bubur panas dari pinggir lama-lama ke tengah? Saya kira bubur panas juga lama-lama menjadi dingin juga. Jadi, yang penting bagi KPK adalah mana yang duluan kita peroleh dua alat bukti permulaan yang cukup ya. Sepanjang tidak ditemukan dua alat bukti permulaan cukup, kemudian disimpulkan pihak lain terlibat, saya kira ya tidak bisa. Jadi teori makan bubur dari pinggir saya kira sudah tidak berlaku lagi karena buburnya cepat dingin, jadi cepat bisa dari tengah juga. Kalau misalnya bisa langsung makan bubur dari tengah, berarti mungkin saja besok Jumat Keramat ada nama-nama baru nih yang akan jadi wisudawan KPK ini. Siapa kira-kira, Bang? Aduh, saya tidak tahu itu ya. Tapi yang pasti kalau kita kembali ke kasus Senturi ini, kita masih mempelajari putusan hakim yang kemudian nanti ada upaya banding. Nah, nanti bagaimana setelah banding putusan hakim seperti apa, kemudian proses ini tentu akan ditindaklanjuti oleh KPK ya. Dan dalam tuntutan itu kan dibuka semua oleh KPK ya, dari hasil proses. Dulu kan banyak yang meragukan ada tuduhan-tuduhan KPK tidak mungkin berani ke menyentuh pusat-pusat kekuasaan misalnya. Tapi dari pengalaman yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi ini kan tidak ada lagi tempat-tempat yang sakral disentuh oleh penegakan hukum. Seorang menteri pun bisa jadi tersangka, kemudian ketua umum partai yang berkuasa pun juga bisa jadi tersangka,
oleh KPK gitu. Jadi tidak ada handicap apapun. Bahkan dalam sejarah saya kira baru dalam periode yang sekarang ya oleh KPK bisa menghadirkan seorang wakil presiden ya untuk didengar keterangannya di persidangan. Dan tentu kita apresiasi juga terhadap Pak Budiono ya waktu itu yang kemudian dia bersedia memberikan keterangan di persidangan. Kenapa? Bahkan seorang presiden pun bisa saja jadi tersangka ya? Oh iya, semua sama. Di depan hukum semua sama, tidak ada yang istimewa. Tapi juga jangan kemudian mengukur KPK ini berani atau takut gitu kalau si A menjadi tersangka, si B menjadi tersangka. Kan tidak bisa begitu gitu. Jadi mengukur takut dan berani terhadap KPK itu tidak bisa diukur dari situ. Ketika KPK menemukan dua alat bukti yang cukup dan itu menyangkut siapapun ya, tentu bisa jadi tersangka kalau di KPK. Dan ini sudah dibuktikan oleh KPK. Baik, Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali, Bang Johan. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan juru bicara KPK, Johan Budi. Kami segera kembali sesaat lagi.